Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Luandi Siti. Saya merupakan mahasiswi PGSD Universitas Terbuka Denpasar dengan NIM 859045705. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas 3A yang sebelumnya telah saya buat, yaitu tentang penyusunan rencana pembelajaran, baik itu RPP, RPPH, ataupun modul ajar. Nah, pada kali ini, saya mengambil modul ajar kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan. Di bagian pertama, ada informasi umum. Nah, informasi umum ini terdiri dari identitas modul yang memuat nama penyusun, instansi atau sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan juga tahun penyusun. Selanjutnya, ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini, peserta didik diharapkan telah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua, peserta didik sudah mengenal beragam jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah dan juga sekolah. Ketiga, peserta didik memahami bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Keempat, peserta didik memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Yang kelima, peserta didik terbiasa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka secara sederhana. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengamati gambar atau media visual dan menyampaikan apa yang dilihatnya secara sederhana. Selanjutnya, kita akan masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menekankan pada dimensi yang pertama, beriman, kedua, bernalar kritis, ketiga, kreatif, keempat, bergotong royong, dan yang terakhir, ada mandiri. Selanjutnya, sarana dan prasarana atau alat bahan yang digunakan. Yang pertama, di bagian sarana dan prasarana, ada ruang kelas yang memadai, bersih, dan memiliki pencahayaan yang baik. Kedua, laptop. Ketiga, proyektor atau LCD. Keempat, layar proyektor. Kelima, papan tulis. Keenam, spidol. Dan yang terakhir adalah penghapus papan tulis. Pada bagian alat dan bahan pembelajaran, terdapat media visual, yaitu video pembelajaran tentang metamorfosis hewan, sempurna dan tidak sempurna. Kedua, lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Ketiga, alat tulis lengkap yang berupa buku, pensil, penghapus, dan juga pulpen. Kelima, gunting. Keenam, dan kertas. Terakhir, ada buku paket IPA kelas 3 kurikulum merdeka. Selanjutnya kita masuk ke target peserta didik. Targetnya itu peserta didik dengan jumlah 20 orang. Setelah target peserta didik, kita memasuki model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, dan pemberian tugas. Untuk pendekatan yang diambil, saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, kita masuk ke kompetensi inti. Nah, di dalam kompetensi ini ada capaian pembelajaran. Untuk elemennya, ada keberagaman makhluk hidup dan lingkungannya.
Deskripsi capaian, peserta didik mampu memahami keberagaman makhluk hidup, proses pertumbuhan dan perkembangan, serta hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Peserta didik dapat mengidentifikasikan cara makhluk hidup menyesuaikan diri, berkembang biak, dan perubahan bentuk yang terjadi pada masa pertumbuhan. Peserta didik juga mampu membedakan makhluk hidup yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis, serta memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Untuk indikator capaian, yang pertama menjelaskan pengertian metamorfosis sebagai bentuk perkembangan hewan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis berdasarkan tahapan yang dilalui. Yang ketiga, mengurutkan tahapan metamorfosis pada hewan tertentu dengan tepat. Yang keempat, membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna beserta dengan contohnya. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian metamorfosis sebagai perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir hingga dewasa dengan bahasa sendiri, mengidentifikasi tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan tertentu seperti kupu-kupu, nyamuk, katak, dan juga belalang, membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, serta memberikan contoh hewannya masing-masing. Menyusun urutan tahapan metamorfosis suatu hewan secara benar dan logis, bekerja sama dengan teman sekelompok dalam memecahkan masalah dan menyajikan hasil kerja. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas keunikan ciptaannya dalam proses perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya pada pemahaman bermakna, terdapat rangkuman dari materi yang akan dipelajari oleh siswa, mulai dari pengertian metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Selanjutnya, ada jenis-jenis metamorfosis beserta dengan tahapan-tahapannya dan contoh-contoh dari hewan-hewan yang memiliki metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pemantik. Guru mengajukan pertanyaan untuk memancing rasa ingin tahu dan mengarahkan peserta didik ke masalah utama, antara lain, apakah kalian pernah melihat hewan kupu-kupu yang indah terbang dari bunga ke bunga? Tahukah kalian, dulunya kupu-kupu itu berbentuk apa? Yang kedua, bagaimana dengan nyamuk? Apakah bayi nyamuk langsung berbentuk kecil seperti nyamuk dewasa? Dan di mana biasanya kita melihat anak-anak nyamuk itu? Yang ketiga, jika belalang yang baru menetas, bentuknya seperti apa? Apakah sama persis dengan belalang dewasa di ladang, dan apa bedanya? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika tahap perubahan bentuk pada hewan tersebut terganggu atau tidak berjalan dengan sempurna? Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan pembelajaran. Di sini ada persiapan guru dan juga persiapan peserta didik. Persiapan guru terdiri dari mempelajari materi metamorfosis pada buku guru IPA kelas 3 SD, kurikulum merdeka, menyiapkan media pembelajaran berupa gambar atau video pembelajaran tentang metamorfosis, menyiapkan LKPD sesuai dengan acuan yang ditetapkan, berisi masalah dan juga tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik, menyiapkan rencana langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, dan menyiapkan instrumen penilaian, mulai dari penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Untuk persiapan peserta didik, yang pertama, membaca materi pendahuluan tentang perkembangan makhluk hidup dari buku paket. Yang kedua, membawa alat tulis, gunting, kertas, dan lem kertas. Dan yang terakhir, peserta didik bersiap untuk mengamati, bertanya, dan berdiskusi aktif. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Pada pendahuluan, alokasi waktu yang digunakan yaitu 10 menit. Terdiri dari guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, dan memimpin doa bersama agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar serta diberkahi oleh Tuhan. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik, memastikan kebersihan ruang kelas, kesiapan alat tulis, dan kesiapan mental peserta didik untuk belajar.
Selanjutnya, guru menampilkan gambar ulat dan kupu-kupu di papan tulis atau layar proyektor. Kemudian, guru bertanya kepada siswa, "Anak-anak, lihatlah dua hewan ini. Apakah menurut kalian mereka adalah makhluk yang sama? Mengapa bentuknya sangat berbeda? Dan bagaimana jika ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah?" Guru memancing pendapat peserta didik dan mengaitkan jawaban mereka dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan penguatan yaitu, "Hari ini kita akan belajar bagaimana hewan-hewan cantik atau hewan di sekitar kita mengalami perubahan bentuk tubuh yang menakjubkan ciptaan Tuhan. Nanti, kalian akan menonton video, lalu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan teka-teki urutan kehidupan hewan di lembar kerja sampai dengan selesai." Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan membagi kelompok serta meminta peserta didik untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian menyampaikan aturan main diskusi kelompok agar berjalan dengan tertib. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini dilakukan selama 50 menit. Pada tahap pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, guru menayangkan video pembelajaran metamorfosis hewan. Video ini berisi visualisasi jelas mengenai tahapan metamorfosis serta perbedaan antara metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Yang kedua, peserta didik mengamati dengan seksama, memperhatikan urutan kejadian dan ciri fisik setiap tahapan. Setelah video selesai, guru akan memberikan tantangan atau masalah kepada peserta didik. Dari video tadi, kalian sudah melihat urutan perubahan bentuk hewan. Nah, tugas kalian adalah menyelesaikan semua LKPD menjadi informasi yang lengkap dan benar, persis seperti apa yang baru saja kalian tonton dan diskusikan. Selanjutnya, yang kedua, pada tahap mengorganisasikan peserta didik. Guru membagikan peran dalam kelompok, yaitu ketua kelompok, penulis, dan juru bicara atau penyaji. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dan menjelaskan urutan pengerjaan secara bertahap. Nah, terakhir, peserta didik mengamati dan memahami tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, membimbing penyelidikan dan pengerjaan LKPD. Dalam hal ini, peserta didik bekerja sama secara kolaboratif mengerjakan seluruh isi LKPD dengan berdiskusi dan mengingat kembali isi video untuk menentukan urutan yang benar. Yang kedua, guru berkeliling mengawasi dan memantau jalannya diskusi serta memberikan bimbingan terbatas hanya jika ada kelompok yang mengalami kebuntuan atau kesalahpahaman konsep. Guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan menuntun dengan pertanyaan. Coba ingat, saat di video tadi, bentuk awalnya apa? Apa perbedaannya dengan bentuk akhirnya? Dan yang terakhir, guru memastikan waktu cukup untuk menyelesaikan semua halaman. Dan jika ada kelompok yang terlambat, guru akan memberikan dorongan semangat. Selanjutnya pada tahap 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini, masing-masing kelompok merapikan hasil LKPD yang terisi penuh. Selanjutnya, guru menunjuk secara acak 2-3 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja atau membacakan jawaban kunci yang meliputi urutan metamorfosis dengan benar, perbedaan ciri metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan hasil pengisian tabel ciri-ciri tahapan hewan. Selanjutnya, guru meminta kelompok lain untuk menyimak dan memberikan kesempatan untuk menanggapi, bertanya, atau memberikan tambahan jika ada perbedaan pendapat. Selanjutnya pada tahap 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, di sini, guru bersama dengan peserta didik membahas jawaban yang benar untuk setiap halaman pada LKPD. Selanjutnya, guru memperkuat pemahaman bahwa proses ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa, yang bentuknya sangat berbeda dengan induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terdiri dari 3 tahap,
yaitu telur, nimpa, dan dewasa. Nah, bentuknya mirip dengan induknya dan ukurannya bertambah besar. Kemudian peserta didik mengerjakan soal evaluasi, dan terakhir, guru memberikan pujian atas kerja keras, perhatian, dan kerja sama peserta didik. Selanjutnya, pada bagian penutup, dilakukan selama 10 menit. Nah, di sini guru dan peserta didik menyimpulkan materi hari ini, yaitu pengertian metamorfosis sempurna dan metamorfosis sudah sempurna beserta dengan tahapan, dan juga contoh hewannya. Guru meminta siswa menyampaikan perasaan atau kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran. Guru meminta peserta didik mengumpulkan hasil kerja LKPD untuk dinilai dan diperiksa secara lebih lanjut, kemudian menyampaikan tugas rumah sederhana, yaitu mengamati satu hewan di lingkungan rumah dan mencatat bentuk tubuhnya. Dan yang terakhir, guru mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan makhluk hidup serta menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya, pada bagian asesmen atau penilaian. Nah, asesmen ini dilakukan secara terpadu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian. Berikut adalah tabel teknik penilaian dan bentuk asesmen, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya, instrumen penilaian yang meliputi penilaian sikap. Berikut adalah lembar pengamatan peserta didik. Di sini ada indikator sifat yang dinilai yaitu kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Nah, untuk keterangan skor dari 1 sampai 4. Berikut adalah tabel dari rubrik penilaian sikap tersebut. Selanjutnya pada penilaian pengetahuan, ini berdasarkan pengisian dari seluruh LKPD. Nah, skor maksimalnya itu adalah 100. Berikut adalah lembar penilaian pengetahuannya. Untuk pedoman penskoran, terdiri dari 91 sampai 100 jawaban lengkap, tepat, benar, dan tulisan rapi. 76 sampai 90 jawaban benar, sebagian besar, dan ada kesalahan penulisan kata atau istilah. Namun, jawaban tetap lengkap. 61 sampai 75 sebagian jawaban benar dan ada kesalahan konsep pada urutan. Kurang lengkap. Dan yang terakhir di bawah 60. Banyak kesalahan konsep, jawaban tidak lengkap, dan urutannya salah. Selanjutnya pada proses penilaian keterampilan, yaitu menilai proses kerja dan hasil karya peserta didik. Nah, berikut adalah lembar pengamatan keterampilan prosesnya. Untuk rubrik penilaian hasil LKPD, terdiri dari 4 skor, dari kurang sampai sangat baik. Untuk kriteria ketuntasan belajar, minimal dengan nilai 70. Nah, di sini peserta didik yang mencapai nilai di atas 70 dinyatakan tuntas. Peserta didik yang mencapai nilai kurang dari 70 wajib mengikuti kegiatan remedial, dan peserta didik yang mencapai nilai di atas 90 berhak mengikuti kegiatan pengayaan. Selanjutnya ada refleksi. Nah, di dalam refleksi ini terdiri dari refleksi guru dan juga refleksi peserta didik. Nah, untuk refleksi guru, yang pertama, apakah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Yang kedua, apakah materi pembelajaran tersampaikan dengan baik? Yang ketiga, apakah materi yang digunakan sudah efektif dalam pembelajaran? Yang keempat, apakah semua peserta didik memahami tentang pembelajaran hari ini? Yang kelima, apakah terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran? Dan yang terakhir, apa saja yang perlu diperbaiki pada pembelajaran hari ini? Selanjutnya, refleksi peserta didik. Yang pertama, apa hal baru yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua,
Bagian mana dari LKPD yang paling mudah dikerjakan dan bagian mana yang paling sulit? Yang ketiga, apakah kamu sudah paham bedanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Serta jelaskan dengan bahasamu sendiri ya. Yang keempat, apakah kamu senang belajar menggunakan video dan mengerjakan tugas berkelompok? Dan yang terakhir, apa saranmu agar pembelajaran selanjutnya lebih menyenangkan? Selanjutnya pada bagian remedial dan pengayaan. Nah, kegiatan remedial ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM yaitu 70 dengan tujuan untuk memperbaiki pemahaman konsep dasar mengenai perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna serta dengan urutan tahapannya. Untuk waktu pelaksanaan, di luar jam efektif atau jam istirahat atau juga jam tambahan. Nah, materi berfokus pada mengulang kembali konsep dasar tahapan berupa telur, nimpa, dewasa bagi metamorfosis tidak sempurna, dan telur, larva, pupa, dan dewasa bagi metamorfosis sempurna. Untuk metode kegiatannya, yang pertama, guru menjelaskan materi kembali dengan bahasa yang lebih sederhana dan menggunakan gambar yang lebih besar dan berwarna mencolok. Yang kedua, membentuk pasangan belajar dengan teman yang sudah tuntas untuk mengajarkan cara mengurutkan gambar. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan kembali soal-soal yang salah dengan bimbingan guru secara intensif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis namun variasinya berbeda. Pada kegiatan pengayaan, ditujukan bagi peserta didik yang mencapai nilai lebih dari 90 atau sangat cepat paham. Nah, di sini tujuannya untuk memperdalam wawasan dan mengembangkan kemampuan analisis tingkat lanjut serta kreativitas. Untuk waktu pelaksanaan, saat menunggu teman kelompok lain selesai atau tugas di rumah. Nah, kegiatannya dapat berupa peserta didik diminta untuk mencari informasi tambahan tentang daur hidup hewan lain seperti lebah, capung, nyamuk, kumbang atau belalang sembah. Yang kedua, membuat poster secara sederhana yang berisi gambar dan urutan daur hidup salah satu hewan tersebut lengkap dengan penjelasan ciri-ciri setiap tahapannya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa pada tahap larva atau ulat hewan tersebut makan sangat banyak. Apa gunanya bagi tahap kepompong nanti? Atau mengapa jentik-jentik nyamuk hidup di air tapi saat dewasa hidup di udara, dan apa keuntungannya? Dan yang terakhir, meminta siswa untuk menjelaskan kembali materi kepada teman yang belum paham dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, pada bagian glosarium terdiri dari pengertian metamorfosis, pengertian metamorfosis sempurna, pengertian metamorfosis tidak sempurna, pengertian telur, larva, pupa atau kepompong, nimpa, imago, dan daur hidup. Selanjutnya ada bagian referensi, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, lampirannya ini terdiri dari bahan ajar, LKPD, dan soal evaluasi. Berikut adalah bahan ajar dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang terdiri dari pengertian metamorfosis, jenis-jenis metamorfosis, tahapan metamorfosis tidak sempurna. Yang terakhir ada perbandingan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya, mengapa hewan mengalami metamorfosis? Nah, berikutnya adalah lembar LKPD. Yang di sini menyusun tahapan dari siklus hidup kupu-kupu. Selanjutnya menyusun tahapan dari siklus nyamuk. Selanjutnya metamorfosis belalang. Menyebutkan tahapan dan ciri-ciri utama dari metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Selanjutnya menulis nama hewan di kolom sesuai dengan jenis metamorfosisnya, baik itu metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Yang berikutnya terdapat siklus hidup dari metamorfosis. Nah, siswa diminta untuk mengelompokkan mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya melengkapi tabel yang
diberikan dengan alasan. Selanjutnya ada teka-teki silang. Dan yang terakhir, memberikan tanggapan berdasarkan pemahaman tentang metamorfosis. Nah, ini merupakan soal evaluasi pada kegiatan pembelajaran metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, beserta dengan kunci jawaban dari soal evaluasi tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam.